telepon dan mengaku sebagai petugas bank. Ia meminta kode OTP dengan alasan untuk mengamankan rekening Anda. Tanpa berpikir panjang, Anda memberikan kode tersebut, beberapa menit kemudian saldo rekening Anda habis. Peristiwa seperti ini bukan lagi sekedar cerita. Setiap hari ribuan masyarakat di Indonesia menjadi korban penipuan online. Di era digital, hampir seluruh aktivitas kita dilakukan melalui internet. Kita berbelanja, membayar tagihan, mentransfer uang, hingga menyimpan data pribadi di berbagai aplikasi. Sayangnya, kemudahan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Modus penipuan online semakin beragam dan semakin sulit dikenali. Pelaku sering berpura-pura menjadi pegawai bank, kurir paket, aparat pemerintah, bahkan keluarga sendiri yang meminta bantuan melalui WhatsApp. Mereka memanfaatkan kepanikan, rasa percaya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengambil uang maupun data pribadi kita. Yang lebih mengkhawatirkan, korban penipuan online berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya orang tua tetapi juga mahasiswa, pelajar, pegawai pengusaha, bahkan mereka yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa penipuan ini bukan hanya persoalan individu yang kurang berhati-hati. Ini merupakan masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, dan seluruh masyarakat. Karena itu, kelompok kami mengangkat isu ini sebagai bentuk advokasi agar masyarakat lebih terlindungi dari ancaman penipuan digital. Masalah penipuan online bukan hanya berdasarkan cerita, tetapi didukung oleh data yang menunjukkan bahwa kasus ini terus meningkat. Menurut Indonesia Anti-Scam Center yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, hingga tahun 2025 telah diterima lebih dari 343.000 laporan penipuan digital dari masyarakat. Total kerugian yang dilaporkan mencapai 7,8 triliun. Selain itu, terdapat lebih dari 563.000 rekening yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan digital dan telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Teman-teman, inilah beberapa jenis penipuan yang paling sering kita temui. Yang pertama, phishing, yaitu pencurian data pribadi melalui tautan atau website palsu. Lalu yang kedua, ada investasi bodong, yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kerugian akibat penipuan online bukan hanya kehilangan uang. Banyak korban itu mengalami stres, kehilangan rasa percaya terhadap layanan digital, bahkan identitas pribadinya disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya. Yang ketiga, ada yang namanya toko online fiktif yang menawarkan harga murah tetapi tidak pernah mengirimkan barang. Lalu, yang keempat, ada penipuan melalui WhatsApp dengan mengaku sebagai keluarga, teman, atau pejabat tertentu yang membutuhkan uang secara mendesak. Melihat kondisi tersebut, kelompok kami memiliki beberapa tujuan advokasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk penipuan online. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri penipuan digital sehingga tidak mudah menjadi korban. Yang ketiga, mendorong pemerintahan agar memperkuat pengawasan terhadap kesejahteraan cyber. Keempat, mendukung pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar pelindungan masyarakat semakin optimal. Adapun sasaran advokasi kami meliputi Kementerian Komunikasi Digital sebagai pengawas ruang digital, Kepolisian Republik Indonesia, OJK, perbankan, media massa, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Pesan utama, advokasi kami sangat sederhana. Jangan mudah percaya, jangan mudah mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan kode OTP maupun PIN kepada siapapun. Dan selalu lakukan verifikasi sebelum melakukan transfer uang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menerapkan 6 teknik advokasi. Yang pertama, teknik kepemimpinan yang kredibel. Kami melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan keahlian seperti OJK, Komdigi, Kepolisian RI, akademisi, serta pakar keamanan siber. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dipercaya dan memiliki dasar yang kuat. Teknik yang kedua, investigasi isu. Kami melakukan analisis mengenai penyebab meningkatkan kasus penipuan online. Kami menemukan bahwa rendahnya literasi digital, kebocoran data pribadi, serta perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya. Teknik yang ketiga, fact-finding. Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi seperti OJK, Indonesia Anti-Scam Center, Komdigi, Kepolisian Republik Indonesia, serta hasil penelitian mengenai kesejahteraan siber. Seluruh data tersebut menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi advokasi.
Teknik yang keempat, strategi yang dinamis. Kami menyusun berbagai bentuk edukasi kepada masyarakat, seperti kampanye media sosial, seminar di kampus dan sekolah, webinar literasi digital, pembuatan video edukasi, poster digital, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Teknik yang kelima, dukungan konstituen. Kami mengajak mahasiswa, organisasi masyarakat, media massa, komunitas digital, serta lembaga pendukung konsumen, serta influencer yang memiliki kepedulian terhadap keamanan digital untuk bersama-sama menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Keberhasilan melawan penipuan online tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama dari beberapa unsur masyarakat. Apabila seluruh pihak bekerja sama, maka ruang digital Indonesia akan menjadi lebih aman dan masyarakat akan lebih terlindung dari berbagai bentuk kejahatan siber. Jangan mudah percaya. Jangan pernah memberikan kode OTP. Selalu cek dan verifikasi informasi. Laporkan jika menjadi korban penipuan. Lindungi data pribadi Anda. Tingkatkan literasi digital dari diri sendiri. Karena keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Mari lawan!